Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang hidup, yang berdaulat atas segala sesuatu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapi kami semua, untuk kami dapat mengerti kehendak-Mu dan taat melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 17-18. Tertulis demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, hati yang bersukacita akan membuat mulut kita memuji Tuhan. Bersukacita dalam hal-hal kecil akan membuat kita mengalami pertumbuhan, sehingga kita bersukacita dalam hal-hal yang semakin besar. Kita bisa mengeluh dan bersungut-sungut karena ada duri di tangkai mawar, atau sebaliknya kita dapat bersyukur dan bersukacita karena ada mawar yang indah di tangkai yang berduri. Ini bergantung pada bagaimana kita melihat dan menyikapi serta memaknai sesuatu. Tuhan mau saudara dan saya bersukacita, bukan mengeluh dan bersungut-sungut tentang keadaan kita. Tuhan mau kita mengucap syukur dan menyadari esensi kehidupan ini, bahwa Tuhanlah yang terutama, dan kita patut bersyukur untuk keselamatan dan hidup yang Ia berikan. Dalam Habakuk 3 ayat 17-18 ini dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nabi Habakuk melihat dan mengalami penderitaan serta kesulitan dalam perjalanan hidupnya, baik itu kesulitan yang dihadapi bangsanya, dan juga kesulitan yang dialaminya secara pribadi. Ia menghadapi keadaan kekurangan dan juga kehilangan, kesukaran, kesengsaraan yang begitu luar biasa. Tapi dalam keadaannya itu, Nabi Habakuk memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan berbicara secara pribadi kepada Nabi Habakuk, dan Habakuk menjadi dikuatkan oleh kekuatan dari Tuhan. Dalam kesengsaraannya, Habakuk menyadari bahwa Tuhan tetap yang berdaulat, Tuhan tetap yang berkuasa, dan sekalipun ada hal-hal yang kelihatannya tidak baik dan tidak sesuai dengan harapan, Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan untuk membawa kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Kita perhatikan di sini saudara, dengan beberapa kata kita dapat menyederhanakan ayat ini, yaitu sekalipun segala sesuatunya nol di hidup kita. Nol dalam artian tidak ada apa-apa, tidak ada hasil, tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, tidak ada sesuatu yang dihasilkan. Sekalipun ada kegagalan demi kegagalan yang terjadi, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Terlepas dari situasi atau kondisi eksternal kita perlu memilih bersikap seperti Nabi Habakuk yang bertahan dan tetap percaya kepada Tuhan. Imannya tidak goyah, tapi semakin kokoh di tengah-tengah kesukaran. Sekalipun semuanya berlawanan
dengan pemikiran dan harapannya, Habakuk memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Sukacitanya berasal dari keyakinan iman bahwa Tuhan punya rencana yang baik dan Tuhan memberikan kekuatan serta harapan yang pasti, dan yang terutama sukacita itu disebabkan karena keselamatan di dalam Tuhan. Seringkali saudara kita yang sudah diselamatkan oleh kuasa darah Kristus menjadi lupa dan kehilangan sukacita keselamatan itu oleh karena kita terlalu fokus dengan berbagai kesukaran yang ada di dunia. Kita terlalu fokus pada masalah kita dan kita menjadi lupa akan karya serta anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita. Tapi hari ini kita kembali diingatkan untuk tetap bersukacita sekalipun ada masalah. Tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan sekalipun ada kesulitan. Tetap bersukaria di dalam Tuhan sekalipun ada kegagalan yang terjadi. Sukacita kita tidak ditentukan dan tidak bergantung pada keadaan, tapi sukacita kita disebabkan karena Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Sukacita kita terletak di dalam Tuhan dan dikerjakan oleh Roh Kudus-Nya di dalam saudara dan saya. Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Baik Filipi pasal 4 ayat 4 ini maupun Habakuk pasal 3 ayat 17-18 punya hakikat nasihat yang sama, yaitu supaya kita bersukacita di dalam Tuhan, bukan di dalam keadaan-keadaan lahiriah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan saudara saat ini? Apakah saudara sedang nol dalam berbagai hal? Nol dalam prestasi, nol dalam bisnismu, nol dalam pekerjaanmu, nol dalam keluargamu. Kelihatannya segala sesuatu nol di hidupmu. Nol dalam pekerjaan, nol dalam studi, nol dalam keluarga dan sebagainya. Mari saudara, jangan kecewa, jangan putus asa. Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Dan bersukacitalah di dalam Dia yang menyelamatkan kita. Belajarlah untuk tetap kuat dalam segala keadaan. Bersikap tahan banting, tahan terhadap berbagai masalah, dan tetap setia kepada Tuhan, dibarengi dengan sikap bersukacita, bergembira, bersorak-sorai di dalam Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sangat baik, dan Dia punya rencana yang baik, rencana yang indah buat saudara dan saya. Karena itu imani janji firman-Nya dan jalani hidup dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur karena firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk bersukacita, bersukaria, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sekalipun ada keadaan, ada situasi yang kelihatannya tidak menyenangkan bagi kami. Ada situasi yang menyusahkan hati, ada situasi yang menyedihkan, yang mendukakan. Ada situasi kegagalan yang membuat kami kecewa. Tapi Tuhan, kami bersyukur firman-Mu kembali menegur kami, mengingatkan untuk kami selalu bersukacita, selalu bersyukur di dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami selama ini salah dalam bersikap. Kami bersungut-sungut, kami marah, kami kecewa kepada Tuhan, bahkan kami meninggalkan Tuhan. Kami memilih yang lain. Ampuni kami Tuhan. Kami mau kembali kepadamu, kembali kepada sikap iman yang benar. Kami mau bersukacita karena Tuhan dan karena keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Itulah sukacita terbesar yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan berdaulat, Tuhan Engkau berkuasa atas segala sesuatu, dan Tuhan punya rencana yang baik lewat segala keadaan, membawa kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Pimpin kami selalu Roh Kudus, berikanlah kami pengertian semakin dalam untuk mengerti, untuk mengenal akan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam tugas-tugas, aktivitas yang kami kerjakan.
dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah semua yang kami kerjakan dan lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati saudara-saudara kami dalam lokasi bencana alam, agar Tuhan juga memberikan kekuatan, berkat dan perlindungan, serta pertolongan, pemulihan yang dari Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.